Kalau Allah udah nguji, apalagi ujiannya seperti itu, nggak main-main, besar banget. Itu hadiahnya juga nggak main-main, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Diva. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni kamu ke nomor ini. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe ya. Follow Instagram aku Meliza Arnilia. Yang punya TikTok boleh juga follow TikTok aku Meliza Arnilia. Aku mohon maaf banget buat teman-teman yang sampai sekarang DM-nya, WA-nya belum kejawab sama aku. Bukan aku tidak mau menjawab, tapi aku punya keterbatasan juga ya teman-teman ya. Aku selalu berdoa buat teman-teman semuanya, baik yang udah dijawab ataupun belum dibaca sama sekali chatnya. Semoga apa yang kalian alami saat ini, yang keadaan-keadaan yang gak enak, yang kalian rasain, semuanya segera berlalu. Allah ganti dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja aku akan baca testimoninya dari Mbak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel, saya Diva dari Sumatera, tepatnya Jambi. Nanti kalau dijadikan testi mohon diganti namanya jadi Diva aja ya. Sebelumnya terima kasih sudah mau membaca pesan saya. Saya mau cerita dulu Mbak tentang perjalanan hijrah saya. Usia saya saat ini 23 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua saya semuanya masih lengkap, alhamdulillah. Ayah saya masih aktif bekerja di salah satu perusahaan di Jambi. Sedangkan ibu saya pekerjaannya mengurus rumah tangga dan ada sedikit kontrakan juga di dekat rumah. Berawal tahun 2016 saya tamat dari SMA langsung bekerja di salah satu perusahaan pengurusan bahan bakar. Pada saat itu saya belum berhijab Mbak Mel dan masih belum mengerti betul soal sholawat. Saya anak yang lumayan tepat waktu dalam beribadah, tapi hanya yang wajib-wajib saja. Setelah 2 tahun bekerja, saat itu usia saya 20 tahun. Alhamdulillah rezeki saya begitu luar biasa Mbak Mel. Saat itu saya berambisi ingin sukses di usia muda. Memang tidak ada salahnya dan jalan pekerjaan yang saya lakukan juga halal Mbak Mel. Tapi kesalahan saya pada saat itu mungkin karena saya belum berhijab dan saya mengesampingkan kedekatan dengan orang tua. Saya memang anak yang terlalu mandiri. Saya pikir asal kebutuhan di rumah cukup dan saya bisa memberikan orang tua saya keperluan yang lebih sudah membuat mereka bahagia. Tapi ternyata mungkin itu salah Mbak Mel. Berlanjut di kehidupan saya yang memang benar-benar bisa dibilang seperti rezeki durian runtuh. Ayah, ibu, kakak, serta adik-adik saya benar-benar berkecukupan pada saat itu. Bahkan saya bisa membantu kebutuhan nenek saya serta membantu keluarga besar saya. Banyak yang bertanya-tanya dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi memang lillahi ta'ala uang itu saya dapat secara halal. Sampai akhirnya pertengahan tahun 2020, usia saya saat itu 22 tahun, saya mulai merasa hidup seperti hampa dan banyak masalah berdatangan. Saya mulai seperti disibukkan oleh duniawi dan saya mulai ditipu sana-sini dengan orang-orang rekan kerja. Akhirnya calon suami saya bilang, coba kamu berhijab dan lebih mendekatkan diri dengan Allah. Saat itu saya mulai berhijab dan sedikit memperbaiki ibadah saya Mbak Mel. Puncaknya saat itu saya mempunyai teman kantor yang sudah bekerja sejak 2016. Saya masuk di perusahaan tempat saya bekerja. Dia perempuan, sebut saja nama teman kantor saya ini EM. Dia sudah berkeluarga dan punya 1 orang anak. Awalnya dia memang sering meminjam uang saya dalam jumlah yang besar. Namun dikembalikan, lama-lama dia meminjam uang saya dan calon suami saya Mbak Mel, lalu kabur. Bukan itu saja Mbak Mel, dia malah menjebak saya dengan memasukkan tanda tangan saya dan menjaminkan diri saya ke orang lain. Intinya saya dijebak bertanggung jawab atas kesalahan dia. Awal 2021 saya resign dari perusahaan dan perusahaan tersebut tidak terima dengan alasan saya belum menyerahkan jabatan.
Padahal saya sudah memberikan file serta mengajari pengganti saya, tapi gaji saya tidak dikeluarkan sepeser pun. Saya ikhlas Mbak Mel, sepanjang tahun 2021 saya mulai lebih mendekatkan diri dengan Allah. Masalah pun tetap tak henti berdatangan dari kehidupan saya. Bahkan saya menjadi tempat membantu keluarga besar. Sekarang saya menyusahkan keluarga Mbak Mel, karena saya harus mempertanggungjawabkan kesalahan EN tadi. Uang yang ditipunya menurut saya nominalnya sangat besar Mbak Mel. Uang saya dan calon suami sekitar 600 juta, ya Allah. Lalu ada uang yang dititip orang tua dengan saya sekitar 160 juta. Belum lagi yang saya dijebak, ada yang 110 juta, 70, 90 juta. Tapi alhamdulillah Mbak Mel, berkat mendekatkan diri dengan Allah, semuanya bisa saya lalui. Saya percaya meminjamkan uang dengan dia karena dia menjaminkan sertifikatnya ke saya. Ternyata sertifikat itu bermasalah. Saya meminjamkan uang tanpa bunga ya Mbak Mel, karena saya pikir dia teman saya, karena saya pikir dia teman saya. Saya sudah bawa ke jalur hukum dan minta bantuan dengan keluarga yang selama ini saya bantu, tetapi tidak ada respon dari mereka. Yang membantu hanya calon suami, orang tua, saudara kandung, nenek, serta paman dan bibi saya. Saya bersyukur masih ada mereka. Alhamdulillah Mbak Mel, saya kuat melalui semua ini dan bekerja sebagai admin di tempat kerja yang baru. Tapi masalah belum selesai Mbak Mel, saya terbuai dengan arisan online yang sangat riba, yang membuat saya ingin pergi dari kehidupan ini. Awalnya saya ada tabungan 10 juta dan ikut arisan tujuannya biar saya bisa nabung. Ternyata riba itu sangat berbahaya Mbak Mel. Dalam waktu 2 bulan uang tabungan saya habis, bahkan saya jadi berhutang 30 juta di arisan tersebut. Saya lihat-lihat YouTube keluar di beranda saya channel Mbak Mel. Saya sampai nangis, ternyata Allah sayang sama saya. Melalui YouTube Mbak Mel saya amalkan sholawat Jibril. Dan alhamdulillah saya sedikit tenang. Minggu depan saya harus membayar semuanya Mbak Mel, sementara saya belum ada uang. Minta bantu keluarga, kondisi mereka juga lagi kurang. Calon suami saat ini membantu membayar hutang-hutang yang lain dan biaya pengobatan saya karena ada sakit batu empedu. Rasanya terlalu banyak cobaan saat saya, tapi ini mungkin penghapus dosa-dosa saya. Nanti kalau saya sudah selesai melewati masalah, saya kasih testi lagi ya Mbak Mel. Teman-teman semua yang mendengar cerita ini, tolong hati-hati dengan riba, dan saya doakan yang sudah terjerat riba bisa selesai secepatnya. Terima kasih banyak untuk Mbak Mel yang sudah menginspirasi banyak orang. Semoga Mbak sekeluarga dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Mbak. Assalamualaikum Mbak Mel, terima kasih sebelumnya sudah membaca pesan saya. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih sama Allah yang sudah memberikan jalan keluar melalui video-video Mbak Mel. Kalaupun nanti jadi testi di YouTube, tolong kasih tahu ya Mbak Mel. Mbak Mel, saya mau kasih testimoni sholawat yang luar biasa, Masya Allah. Menurut saya memang sangat-sangat membantu saya Mbak Mel. Pertama, masalah saya ikut arisan online yang sangat riba ini, saya sudah tidak sanggup membayar karena saya ada berobat rutin sakit batu empedu Mbak Mel. Saya lihat di tes di YouTube Mbak Mel, melalui sholawat semua masalah bisa diberikan jalan asal pasrah, ikhlas dan tawakal kepada Allah. Dan Masya Allah Mbak Mel, hutang saya yang 30 juta di arisan online itu bisa dicicil dan bahkan kemungkinan besar bunga atau ribanya dihapus. Sebenarnya sisa arisan saya hanya sekitar 9 juta. Tapi karena saya ikut arisan menurun, malah jadi banyak seperti dibungakan jatuhnya Mbak Mel. Dan alhamdulillahnya lagi dalam sekali omongan ownernya mau dengan cara seperti itu. Saya dibantu juga dengan tante saya saat menghadapi owner by phone Mbak Mel. Masya Allah, hutang 30 juta dapat solusi hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu saja saya sholawat. Yang kedua, saya lebih tenang dalam menghadapi apapun. Saya juga lebih bisa menjaga sikap kepada siapapun Mbak. Itu sangat membantu, padahal dulu saya pernah sempat marah dengan Allah. Kenapa saya diberi cobaan sebanyak ini? Tapi ternyata Allah sayang dan mau saya lebih mendekatkan diri dengannya. Yang ketiga, Mbak Mel, atasan di tempat saya bekerja lebih perhatian dan lembut kepada saya sikapnya. Padahal atasan saya itu non-Islam Mbak Mel, tapi setelah ini saya belum tahu Mbak mau lanjut kerja atau enggak. Soalnya
Saya masih dalam masa pengobatan. Semoga Allah selalu memberikan saya kesembuhan dan kelancaran dalam hal apapun. Terima kasih banyak Mbak Mel sudah mau mendengarkan cerita saya. Semoga Mbak Mel selalu diberikan kesehatan, rizki, dan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat yang saya amalkan itu salawat Jibril. Dalam 1 minggu ini perharinya saya kencengin 20.000 Mbak Mel, dan semua terasa ringan saya kerjakan. Saya rutin baca Al-Waqiah, Yasin, Al-Mulk setiap pagi. Masya Allah. Kemudian aku jawab ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Diva, aku udah baca semuanya. Allah baik banget ya Mbak. Mbak dikasih ujian sebesar ini. Gak main-main hadiahnya. Sabar, semangat selalu ya. Lanjutkan sholawatnya, jangan kendor. Insya Allah semua utang-utang Mbak dilunasin. Waalaikumsalam. Masya Allah, makasih banyak Mbak Mel. Iya Mbak Mel. Alhamdulillah sekarang saya sudah tenang dan selalu ngencengin sholawat dan ibadah lain, serta terus dan selalu dalam lindungan Allah. Sehat terus dan selalu dalam lindungan Allah untuk Mbak Mel dan keluarga. Semoga selalu jadi inspirasi. Doain saya supaya tahun ini saya bisa segera menikah Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman ya, itu tadi kisah dari Mbak Anggun. Detail sekali ya, dari awal, dari pertama sampai akhirnya mendapatkan banyak keajaiban dari Allah. Memang hutangnya belum lunas ya teman-teman ya, tapi kalau kita punya utang sebanyak itu ratusan juta, bukan cuma 100 juta, tapi ini mungkin hampir 1 M utangnya teman-teman. Karena kan dari yang utang yang suaminya, calon suaminya Mbak Diva dan Mbak Divanya sendiri aja yang dipinjam sama EM ya temennya itu totalnya 600 juta. Belum yang dijebak-jebak tuh ada yang 110, 90, 70. Ya Allah banyak banget, belum arisan online-nya. Itu kita tuh mungkin kalau kita dikasih ujian seperti itu mungkin kita nggak sanggup ya teman-teman ya, karena itu berat banget. Tapi alhamdulillah Allah kasih ketenangan hati. Nomor 1 kan tenang dulu. Jadi ketika kita bersolawat, jangan kita tuh kayaknya buru-buru, ya Allah utang saya banyak kok, dengan solawat utang bisa lunas. Buru-buru baca solawat, buru-buru pengen selesai utangnya dalam sekejap. Sabar, semua butuh proses ya. Tapi dari ceritanya Mbak Diva ini aku lihat memang kehidupannya alhamdulillah ya, keluarganya mapan, berkecukupan ya teman-teman ya. Bahkan ibunya sendiri memiliki kontrakan, alhamdulillah. Bapaknya pun masih bekerja. Kemudian semuanya berkecukupan gitu ya, dimana orang-orang yang susah, buat makan susah, buat hidup susah, sementara Mbak Diva ini enak banget hidupnya. Nah, di mana-mana semua manusia ya, kita hidup tuh diuji sama Allah, nggak mungkin nggak diuji. Seenak apapun hidup kita pasti diuji. Ujian itu nggak mandang dia kaya atau dia miskin. Ujian itu tidak memandang rupanya kita, siapa diri kita, enggak ya. Walaupun kita rajin beribadah, kita rajin sholawatan, rajin sholat, tetap yang namanya ujian pasti. Seperti Mbak Diva udah dikasih berkecukupan sama Allah, dikasih lagi iman yang baik. Mbak Diva selalu menjalankan sholat wajib nggak tinggal, karena kan banyak anak-anak muda yang sholatnya tuh malas-malasan, banyak ya teman-temannya. Tapi Mbak Diva ini tetap rajin sholat, walaupun dirinya berkecukupan, enak segala macam hidupnya ya, pekerjaannya juga udah enak. Beliau bersyukur. Nah Allah nih pengen nguji Mbak Diva gitu loh. Allah sayang sama Mbak Diva, makanya diuji, dan ujiannya juga nggak main-main. Kalau Allah udah nguji, apalagi ujiannya seperti itu, nggak main-main, besar banget. Itu hadiahnya juga nggak main-main teman-teman. Hadiahnya tuh dahsyat sekali. Nanti kita tunggu ya hadiah dari Allah kepada Mbak Diva. Mbak Diva jangan lupa cerita ya, hadiah dari Allahnya seperti apa sih? Aku juga penasaran nih ya. Aku ngerasa yakin banget, karena aku sendiri menjalani semua ini teman-teman. Hadiah dari Allah tuh begitu besar banget, begitu di luar dugaan aku dari ujian-ujian aku di masa lalu ya teman-teman. Mungkin ujian aku bukan di hal ekonomi ya, kalaupun ada nggak begitu parah lah kalau ekonomi teman-teman. Tapi ya Masya Allah dahsyat sekali ujian-ujian yang Allah berikan saat itu. Aku jalani dengan ikhlas. Saat itu aku sambil doa, waktu sholat zuhur aku berdoa gitu ya, sampai sesak napas, gak bisa ngomong.
Ya Allah, kalau memang ini semua udah engkau takdirkan untuk hamba, ujian ini hamba ikhlas. Asalkan engkau ridho, Rasulullah juga ridho, jangan tinggalin hamba. Udah itu aja doa aku teman-teman. Dan Masya Allah, hari demi hari berjalan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan akhirnya aku mendapatkan hadiah-hadiah yang indah dari Allah. Nah, begitu juga dengan Mbak Diva, insya Allah Mbak Diva juga akan merasakan demikian ya Mbak. Dan dari yang aku lihat tadi juga Mbak Diva diuji selain masalah hutang, di sini juga jadi pelajaran ya teman-teman ya. Biar bagaimanapun kita, deketnya kita sama teman kita, sahabat sekalipun, jangan terlalu terbuka gitu loh, kayak sampai mereka tuh jadi yang tahu tentang kehidupan kita banget, kita punya uang berapa, kita punya tabungan berapa, itu jangan ya. Jangan sampai, kita kan nggak tahu, mungkin dia baik, nggak berniat buruk, sahabat kita nih nggak berniat buruk, tapi ketika dia kepepet, dia bingung, orang kalau udah kepepet kan mau apa lagi ya kan. Jangan sampai yang semuanya dia tahu tentang kita, sampai akhirnya bisa menjebak Mbak Diva, segala tanda tangannya ditiru, mungkin KTP segala macam diambil dan kita nggak tahu ya. Jangan sampai ya teman-teman itu terjadi sama teman-teman. Mbak Diva juga jadi pelajaran ya, mulai memilah-milah lagi di mana orang-orang yang harus kita prioritaskan. Nomor satu tentunya kalau udah menikah ya pasangan kita, anak-anak kita, keluarga inti kita, orang tua kita gitu ya. Jadi jangan sampai terulang lagi. Kita doain juga semoga Mbak Diva segera menikah tahun ini, segera, kalau bisa tahun ini utang lunas, menikah juga. Masya Allah, pasangannya Mbak Diva juga baik banget ya, mau sama-sama ngejalanin, gak nyalahin Mbak Divanya juga atas kejadian ini, bahkan mendukung untuk berhijab. Keren banget, Masya Allah. Semoga kalian bisa segera menikah, dimudahkan sama Allah, langgeng, segera memiliki keturunan dan bahagia selalu. Tapi tentunya ujian akan selalu ada. Ujian itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, ujian untuk menaikkan derajat kita. Ujian itu tanda Allah sayang sama kita. Dan mungkin ya Mbak Diva, mohon maaf, mungkin ada kesalahan yang baik disadari atau tidak disadari sama Mbak Diva, atau mungkin dari rezeki yang Mbak Diva punya di situ ada hak anak yatim misalnya, atau mungkin ada harta yang Allah kurang ridho di situ, makanya Allah ambil. Tapi nggak apa-apa, semua ujian itu karena Allah sayang sama kita. Semangat terus, semoga Mbak Diva juga cepat sembuh ya. Udah dikasih ujian hutang, dikasih juga penyakit, Masya Allah, nggak main-main ujiannya, hadiahnya juga nggak main-main. Semangat terus Mbak Diva ya. Semangat buat semua teman-teman yang lagi pada punya utang. Mbak, aku mesti gimana caranya? Itu aku suka baca komen, makanya kalau nonton aku bingung sebenarnya kalian tuh kalau nonton full nggak sih? Nontonnya tuh benar-benar disimak nggak sih? Ya disimak, kalau perlu dicatat. Jadi nanti teman-teman tuh paham, langsung dijalanin. Kalau teman-teman nggak semuanya ditonton, abis itu nanya lagi, dan kalau aku langsung jawab. Kalau aku nggak jawab berbulan-bulan, kapan teman-teman mau ngejalaninnya gitu ya? Dengerin baik-baik. Oh, kalau mau lunas hutang caranya ternyata deketin diri sama Allah. Perbanyak sholawat. Sholawat apa? Bebas, sholawat apa aja. Mau sholawat yang paling ringan, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, gak apa-apa. Itu terus dibaca setiap hari, berapa banyak, bebas mampunya. Mungkin kalau yang awal-awal hari pertama 100, hari kedua kalau bisa 150, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa terbiasa 1000, 5000, 10.000, 20.000 dan seterusnya. Cobain, nanti utangnya lunas. Tapi gak cuma sholawatan, benerin sholatnya, benerin hatinya, benerin pikirannya, semuanya harus baik ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.